Inilah Ustadz kebanggaan Oten. Kami jadi curiga bahwa dia seorang pendeta. Salam saudaraku, kabar duka datang dari saudara kita umat muslim karena dini hari tadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat telah meninggal dunia seorang ulama kondang yaitu Kiai Haji Syakur Yasin atau yang biasa akrab dipanggil dengan Buya Sakur. Beliau dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon, Jawa Barat dan beliau dikabarkan meninggal pada usia 75 tahun. Lewat video ini, saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Buya Sakur, sekalipun mungkin berbeda dalam iman, tapi banyak hal baik yang bisa kita pelajari dari Buya Sakur ini. Beliau adalah seorang tokoh yang berjiwa nasionalis dan sebagai pengajar umat muslim, beliau juga merupakan salah satu ulama yang lebih mengedepankan toleransi serta tidak pernah menyerang kepercayaan agama lain, bahkan tak pernah mengajarkan permusuhan terhadap umat agama lain. Tetapi sangat disayangkan, meskipun beliau adalah orang yang baik dan mengajarkan dakwah yang baik tanpa menyerang kepercayaan umat lain, mirisnya dari kalangan umat muslim sendiri ternyata justru ada oknum-oknum yang membenci dan juga tidak menyukai ulama-ulama seperti ini. Hal itu saya temukan di kolom komentar channel saya ketika saya mengucapkan turut berduka cita di fitur komunitas, dan oleh karena itu saya tertarik untuk mengulas komentar kebencian ini, agar kita bisa meluruskan apa yang disampaikan oleh oknum-oknum muslim ini. Kita sebut sebagai oknum karena tidak semua muslim membenci Buya Sakur. Nah, komentar yang pertama, inilah Ustadz kebanggaan Oten. Kami jadi curiga bahwa dia seorang pendeta. Nah, saudara-saudara, ada pepatah yang mengatakan, adab itu lebih penting daripada ilmu. Artinya, mau sehebat apapun ilmu kita, tapi jikalau tidak disertai adab yang baik, maka itu sia-sia. Nah, komentar oknum muslim ini menunjukkan sebaliknya. Dia sudah tak berilmu, ditambah lagi tak beradab pula. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena begini teman-teman, saat ini harusnya dari sisi kemanusiaan, setiap orang harusnya menunjukkan empati ketika ada seseorang yang meninggal dunia dengan menunjukkan adab dan perkataan yang baik. Tetapi oknum muslim yang satu ini, alih-alih menunjukkan empati, dia malah menunjukkan kebencian yang besar dengan mengatakan kalimat yang tidak pantas dan juga tidak beradab. Bahkan dia mencurigai Buya Sakur ini adalah seorang pendeta, padahal Buya Sakur adalah sosok yang berdakwah tanpa menyerang atau menimbulkan permusuhan. Mungkin teman oknum muslim kita yang satu ini, dia lebih suka ulama-ulama yang mengajarkan kebencian, mengajarkan permusuhan, makanya dia nggak suka dengan Buya Sakur dan menuduh dia adalah seorang pendeta. Komentar yang kedua, baik menurut umat Kristen, tapi menurut kami tidak juga. Pendeta Henry Tandianta dan Frans Donal menurut kami baik, tapi saya rasa kalian tidak suka dengan mereka berdua, ya kan? Nah, lagi-lagi ini adalah salah satu komentar dari oknum muslim lainnya yang sangat tolol dan juga tidak apple to apple. Dia membandingkan Buya Sakur dengan pendeta Henry Tan dan juga Frans Donal. Bahkan dia mengakui bahwa pendeta Henry Tan dan Frans Donal itu baik menurutnya. Saya cukup paham mengapa oknum muslim yang satu ini mengatakan bahwa pendeta Henry Tan dan juga Frans Donal itu baik. Karena mereka berdua ini adalah bidat yang suka menyerang kekristenan. Jadi selama ada orang yang menyerang kekristenan, menurut dia itu baik. Padahal si oknum muslim ini mungkin tidak tahu karena wawasannya yang sempit dan tidak mau berpikir, bahwa sebenarnya pendeta Henry Tan dan juga Frans Donal itu, mereka bukan saja tidak disukai oleh umat Kristen, bahkan banyak juga umat muslim yang tidak menyukai mereka berdua. Karena mereka berdua ini selain mereka sering menyerang kekristenan yang sejati, mereka juga pernah kok menyerang Islam. Bahkan Frans Donal sendiri, dia itu pernah ditangkap polisi gara-gara kasus penistaan terhadap agama Islam. Jadi sangat lucu sekali kalau ada umat muslim yang justru menyukai dan menganggap bahwa pendeta Henry Tan dan juga Frans Donal itu lebih baik daripada Buya Sakur. Ini otaknya di mana ya? Nah, itulah beberapa komentar dari oknum muslim yang tak berakhlak, yang mengandung kebencian terhadap ulama yang berasal dari agama mereka sendiri.
Sangat disayangkan sekali ya, ada umat muslim yang mempunyai pemikiran serendah ini terhadap ulama yang mengajarkan toleransi dan tak pernah mengajarkan permusuhan terhadap umat agama lain. Nah, itulah beberapa komentar dari oknum muslim yang tak berakhlak, yang mengandung kebencian terhadap ulama yang berasal dari agama mereka sendiri. Sangat disayangkan sekali ya, ada umat muslim yang mempunyai pemikiran serendah itu terhadap ulama yang mengajarkan toleransi dan tak pernah berdakwah untuk menyerang kepercayaan umat agama lain. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa sepertinya masih banyak oknum-oknum umat muslim yang lebih suka kepada ulama yang mengajarkan kebencian dan juga menyerang kepercayaan lain. Sehingga tak heran ketika ada ulama seperti Buya Sakur ini, mereka tidak bisa menerimanya. Karena Buya Sakur adalah ulama yang toleran dan juga tidak mengundang permusuhan kepada umat lain. Kalau menurut kalian bagaimana? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saya pasti selagi mata saya melihat kamu manusia, pasti saya hormati. Dengan tidak melihat agamamu apa. Dengan tidak melihat warna kulitmu hitam atau putih. Tidak melihat wajahmu cantik atau tidak cantik. Tidak ada urusan dengan darah merah, darah biru. Karena Tuhan tidak menyuruh kita menghormati darah biru, nggak ada urusan. La farqa baina arabiyyin wala ajami illa bittaqwa. Tidak ada beda Arab dan asing non-Arab kecuali ketakwaan yang membedakan. Kita kembali kepada dasar kemanusiaan. Saya menghormati manusia sebagai manusia. Bukan karena ini darah biru, ini darah kuning, ini darah putih. Tidak ada urusan. Bukan karena ini agamanya Islam, ini agamanya Kristen, ini agamanya Protestan, ini Katolik, ini Buddha, ini Hindu. Nggak ada urusan. Semua manusia saya hormati. Bahkan masih sejak manusia dalam perut ibu, belum beragama, belum berwarga negara, itu kita diperintah oleh Al-Quran, faqa'u lahu sajidin, hormatilah. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika bentuk manusia sudah sempurna, kemudian sudah kutiupkan ke dalamnya dari rohku, maka bersujudlah kamu semua. Jadi kita menghormati manusia sejak dalam perut ibu. Ketika berusia 4 bulan, belum ada agamanya. Warga negaranya apa? Apa warga negaranya manusia ketika masih dalam perut ibu? Warga negaranya apa? Ya belum ada agamanya. Makanya negara-negara Islam, bahkan sampai negara non-Muslim juga, itu melarang aborsi, melarang menggugurkan anak yang sudah 4 bulan. Kalau baru pembuahan, banyak negara yang membolehkan. Tapi kalau sudah 4 bulan, karena sudah bernyawa kemanusiaan. Itu perintahnya seperti itu.